Welcome back to The Moment. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 5 tips cara menghadapi ujian. Ya, kalau di episode kemarin kita udah menjanjikan perempuan cantik. Hari ini kita datengin. Penasaran kan siapa? Ini dia. Silakan masuk. Silakan masuk. Cewek. Oh, iya. Lu mungkin kalau malam bisa cewek, sekarang enggak dia. Cewek cantik. Siapa sih datang sini? Tahu. Pulang ya. Nah, ini dia. Ini nambah. Silakan. Saya katanya diundang. Iya. Waduh, ini mah bisa 5 jam gitu. Iya. Iya, jadi ada standar dia. Tadi kesini apa? Diantar dong, Kak. Oh, diantar masuk ke pribadi ya. Tadi kan mampir ke Gerja dulu kan? Iya. Menurut kalian gimana diri kita sekarang? Aduh, gila. Nanya penting Tanya banget. serius banget ya? Iya, serius biar membangun. Oh iya. Gerejanya oke. Terus orang-orangnya ramah-ramah sih tadi. Ganteng di mana? Ganteng, ya ada lah yang ganteng. Bukan kita coba. Bukan ganteng. Ya, tips yang pertama untuk menghadapi ujian adalah niat dari dalam diri untuk menghadapi ujian tersebut. Kalau kita nggak punya niat dari diri sendiri, kita nggak bakal bisa jalan itu dengan baik. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin menghadapi ujian harus punya niat dari dalam diri. Bukan hanya niat untuk menghadapi ujian doang, tapi harus punya niat untuk menggapai cita-citanya. Jangan sampai. Kenapa? Ya. Ulang. Ya, itu. Ulang. Selain ya, jangan sampai kita kayak teman-teman kita yang di luar sono dia sudah punya Suruh masuk Pak di luar jam pelajaran. Ya, teman-teman kita di Di luar lah punya lah Ya, di luar sana. Nah, jadi yang udah punya niat diri sendiri tapi mereka pas sampai sekolah malah ini niatnya hilang gitu. Jadi malah nyontek. Sebenarnya udah belajar tapi dia kurang percaya diri. Mungkin niatnya kecil gitu untuk berhasil. Mungkin nggak boleh nyontek, tapi kalau dia buat kontekan bagi orang lain gimana? Boleh apa enggak? niatnya baik tuh, Kak. Nanti baik bantu orang Di gitu. luar. Tapi kan kalau kita membantu orang bukan saat dalam ujian itu boleh, tapi kan dalam ujian kan biar kita juga tahu teman-teman kita batas kemampuannya sampai mana gitu. Jadi nggak bikin mereka bodoh ya. Iya. Ya, tips yang kedua yaitu persiapan yang matang dan fokus. Matang. X. Girlfriend. Mantan. Oh, Matang terindah. Mantan terindah siapa, Kak? Aduh. Jadi persiapan yang matang dan fokus. Yang pertama, kalian harus bikin jadwal belajar. Nah, kalau dibikin jadwal belajar, jangan cuma dipajang doang, tapi juga Foto. dilakukan. Iya. Keren juga sih, Iya. foto di laminating gitu. Iya. Kasih bingkai gitu. Nah, itu keren sih. Sebenarnya foto mantan juga ya. Bisa tuh. Kayaknya begitu nggak dulu? Enggak. Sebat mantan ya. Iya. Nah, kalau udah bikin, dilakukan sesuai jadwal yang udah kalian bikin. Nah, terus jangan lupa juga pilih waktu yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi, kalian harus tahu kalian itu bisa belajarnya misalnya malam-malam atau subuh-subuh atau siang-siang. Nah, kalau udah nemu waktu yang paling nyaman, Kayak perasaan. ya kayak perasaan. Jadi ngejalaninnya juga enak kan, jadi bisa lebih fokus belajarnya. Gitu deh. Nah, terus jangan buang-buang waktu juga buat hal-hal yang kurang penting, kayak misalnya kebanyakan main game, buka-buka Instagram,
Instastory. Instastory, apalagi Instastory mantan. Yo, ini udah tiga kali loh. Terus ya pokoknya apalagi nih hal-hal yang penting, pokoknya harus fokus sama persiapannya itu. Tuh ya. Ini jadwal pelajaran. Bukan jadwal bola. Iya. Inggris. Bola dihafalin, pelajaran enggak. Bacanya webtoon, komik, pelajaran enggak. Iya, sama. Parah. Oh, nggak pernah gitu. Pernahnya? Itu kamu sampai diketawain sama ayam tau gak sih? Menyolot ini. Ya. Ya, yang ketiga kita punya pelajari soal UN yang dulu, yang misalnya dari soal UN yang 20 tahun lalu gitu. Iya. Jadi yang dulu diingat kan? Ya. Iya, diingat dan dikenang. Berarti 20 tahun lalu UN-nya di prasasti loh nggak? Jadi siapakah penemu candi ini gitu. Iya. Jadi udah kalau ujian bawa batu, bawa pisau. Jadi gitu. Fungsinya buat apa? Karena dari dulu sampai sekarang tuh nggak banyak yang berubah dalam soal ujian nasional. Jadi model-modelnya masih sama-sama aja gitu. Hanya yang berbeda cuma kurikulumnya doang. Jadi teman-teman harus bisa pelajari style-style uang gitu. Jadi yang mirip-mirip, yang nggak terlalu beda jauh, teman-teman bisa pelajari. Ya apalagi sekarang udah ada yang baru juga kan, jadi kita buka webnya, nah terus ada soal-soalan, kalau udah sampai habis tuh kita bisa tahu yang bener berapa, yang salah berapa, jadi biar bisa kita coba-coba terus lagi. Ada simulasinya. Ada waktunya juga. Waktu jawab soal. Iya. Jadi per soal berapa menit, soal berapa menit gitu. Sampai habis kan ketahuan yang bener berapa, yang salah berapa. Jangan sampai benernya cuma 10 atau soalnya 40. Iya, bener Pelajari yang nilainya 10 tapi normalnya 100. Jadi itulah fungsinya mempelajari soal UN yang ada dulu. Ya, Jadi yang dulu tuh jangan dilupain, dibuat dikenang dan kita sebuah pelajaran yang khusus betul. untuk kita membangun masa depan yang lebih baik. Saya suka. Saya suka. Itu dia. Quotes-nya bagus. Itu yang dulu tuh jangan main dibuang-buang, tapi perlu dikenang di. Yang baik-baik dikenang ya. Dan jika sebuah pelajaran jadi the new you, Ya. the new me. Ngomong apa kita bahas? Oke, yang keempat kita ada mempersiapkan UN itu jaga kesehatan kamu agar tidak sakit saat ujian. Gila, perhatiin banget. Tuh, jadi jangan sampai sebelum ujian kita udah hujan-hujanan lah, mandi hujan lah, terus panas-panasan lah, kan tuh nggak bagus. Jadi kesehatan itu jangan dianggap sepele, anggapnya itu se-Ronaldo. Supaya Gitu. ya. Ya, Neymar. iya, jangan dianggap sebelah mata juga kan, kesehatan tuh penting buat kamu. Ya, minum obat, makan yang teratur. Ntar sakit gimana? Gue lau playboy. Itu. Jadi biar pas UN badan seger, otak seger, semuanya seger. Hasilnya remedial. Iya. Kalau nggak ada yang ngikutin gimana? Kalau nggak ada yang ngingetin sih bisa pakai ini apa? Jadwal kan ada tuh di handphone tuh, jadwal tuh yang bisa ngingetin sendiri ntar tuh. Udah sedih banget. Enggak, pakai kamu install di smartphone kamu SimSimi. Oh iya. SimSimi. Jadi ada yang Simi kan nama peliharaan saya lah Pak. Hah? Simi nama peliharaan saya. Saya punya anjing nih, punya anjing, namanya Simi. Punya vokalis Piskati dia. Semi. Semi. Tuh dia. Ya, kamu install aja SimSimi. Karena bakal tahu isinya apa. Tapi kalau misalnya buat yang kalau ya, misalnya- buat yang itu Buat kali. yang nggak ada yang ngingetin. Buat yang ingetin dia tahu isinya apa. Iya. Dulu karya kenapa ya? kalau misalnya download SIM itu tadi ngerti juga, hubungin saya aja. Nomornya nanti. Ya, ya. Tapi ada pengecualiannya itu khusus perempuan, jangan laki-laki. Iya, laki-laki. Nah, ini penting banget nih buat kita anak-anak Tuhan
Tuhan, jangan pernah melupakan langkah yang satu ini. Coba, apa kayak ini? Gak tahu aja ya ngomong. Coba ya, bener juga ya. Oke, yang kelima itu berdoa. Ya. Dekatkan diri sama Tuhan. Jangan sebelum makan aja doa. Iya, doa 3 kali sehari. Habis makan lah juga doa. Jangan pas disuruh pendeta doang doa. Atau disuruh sama Kak Eki doa syafaat gitu. Iya. Enggak dia mau Oh, pada nggak duduk mau. semua nunduk. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak PT ya kan, kita harus berdoa, berserah sama Tuhan. Kalau udah belajar, udah usaha, udah ikutin tips-tips yang tadi, sisanya berdoa. Kita udah lakukan yang terbaik, Tuhan juga pasti akan membantu kita memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik sesuai dengan usaha yang udah kita lakukan. Jadi nggak kayak gini. Terus kalau kita dapat jelek gimana? Kita udah berdoa, kita belajar dapat sholat, dapat nilai jelek gimana? Mungkin sebenarnya kurang belajar. Masa sih? Ya iya dong. Iya. Enggak, mungkin Tuhan Tuhan masih bilang Dong. nanti belum waktunya. Iya. Kadang-kadang kita ngeliatnya jelek tapi di depan ada yang lebih indah. Bener nggak? Iya. Intinya adalah emang gitu selalu ada pesan moral dalam tips kali ini ya. Betul. Jadi nanti akan punya the moment spesial pesan moral. ya, jadi intinya itu ora et labora. Orang yang bocah, Labora. labora. Jadi- Berdoa dan bekerja. Iya. Jangan cuma pengen ujian curhat sama pacar, sama Tuhan curhatnya dong. Biar Tuhan kan kalau curhat sama Tuhan itu ada jawabannya gitu. Sama pacar jawabannya apa? Berantem kan? Soalnya nggak punya pacar juga sih. Hah? Nggak punya pacar juga sih. Makanya curhatnya ke Tuhan. Ya udah sama Tuhan nih bang. Jangan curhat sama pacar lah. Ya. Susah debat. Pasti kalah sih kalah. Coba Lebih, lebih serem debat pilkada. Lebih panjang pokoknya lah, lebih rumit. Kayak iklan di Google tau nggak tuh? Kalau misalnya kita pencet X tuh tutup iklan ini, ntar makin panjang malah makin ribet buat tutup iklannya. Berarti lagi kan? Ya bener ada kayak gitu. Coba kalau ke Google tuh, ke web biasa tuh kayak bapak kayak gitu, ntar ada iklan, ntar tutup iklan ini, tutup. Apakah anda yakin gitu? Itu kena virus handphone kamu, bukan di iklan. Ah, iya benar. Yeay, itu dia. Yeay. Lah, 1, 2, 3. Yeay. Ini si ayam udah datang jadi berantem nih ayam nih. Jadi McDonald loh. Ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita cuma 5 kali ini nggak 7. Pokoknya teman-teman nanti pada kelamaan nanti. Yang 5 aja. Lagi video yang gak berguna, lama-lama kan Sayang kuota kalian, makanya nontonnya dari apa coba? nyolong, bye-bye tetangga. Tuh, pecahin passwordnya, kuncinya, passwordnya 1 sampai 8. Coba aja. Belajar jadi hacker. Jangan percaya di keluarga. Iya. Karena cewek tuh Rumit. kesahan kode dari cewek daripada kode dari Wifi tetangga. tetangga. Iya. Misalnya makan apa, enggak jawab. Ya terserah. Ada. Terserah enggak. Ya, jadi tuh tungguin terus video-video the moment dari kita yang akan datang. Kita ada yang baru di video selanjutnya. Iya. dong. Kalau video lama ngapain dia? Bilangin dong namanya ya. Tuh. Pasti terus nonton terus like ya, jangan mau ya, pokoknya thank you buat Karya yang udah datang dari IPL. Terima kasih udah diundang. Ya, Pulang minta dijemput. Pesan dulu. kayaknya nggak mau ngantri. Hah? Kayaknya nggak mau ngantri. Panas. Tadi hitam kan? Ya, thank you kalian. Tunggu untuk undangannya. Bener kan? Lagi. Ya. Kali ya. Ya, sekian dari kami. Wassalam. Enggak. Tunggu video kami dan terus saya lainnya, oke? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this video. Dadah. Dadah.